Prina di rumah pilkada, saudara, debat panas terjadi dalam rapat kerja antara Badan Legislasi DPR dan pemerintah. Anggota balik dari fraksi PD Perjuangan lebih memilih putusan MK yang menghitung usia calon gubernur dihitung dari masa pencalonan. Tapi norma hukum ada di sini. Dan pilihan yang mana? Pilihan politik. Dan itu sah. Ya silakan aja Pak Ketua. Terima kasih. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Bentar. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Enggak. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong. Punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan. Perdebatan ini terjadi saat panitia kerja membahas syarat usia calon kepala daerah. Sebagian besar fraksi setuju syarat usia calon kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Agung, yakni calon gubernur, calon wakil gubernur berusia minimal 30 tahun saat dilantik. Sementara PDI Perjuangan memilih sesuai putusan MK, yakni minimal berusia 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon alias sebelum dilantik. Hemat kami, ya saya baru membaca dan logikanya masuk. Usia di pasal 7 ayat 3 ini dikatakan open legal policy, kami khawatir itu akan menjadi kekeliruan. Karena apa? Ini hanya kekhawatiran. Apapun nanti yang diambil dan diputus oleh teman-teman, tentunya kami cuma satu fraksi yang suaranya kan, kita akan terima. Tapi jangan sampai rapat kita ini yang dihadiri oleh orang-orang yang pintar-pintar dan paham hukum tata negara ini sia-sia, karena memang ingin saya tanyakan tadi, apakah putusan itu sudah clear and clean mengatakan ya bahwa itu efektif pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Dan sesuai dengan logika dan nalar sehatnya begitu. Kalau pengaturan digantungkan pada saat dilantik, itu yang saya katakan tadi, nggak masuk rasio legisnya. Tapi kalau teman-teman ingin mengakomodir itu, kita ikut aja. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Arteri. Nanti menjadi catatan saat penyampaian sikap fraksi. Ya, tepuk tangan buat Pak Arteri dong. Dan Badan Legislasi DPR akhirnya memutuskan untuk mengikuti putusan MA untuk syarat calon gubernur wakil gubernur berusia minimal 30 tahun saat pelantikan, sejalan dengan usulan pemerintah. Fraksi Gerindra hingga PAN mendukung putusan Mahkamah Agung. Salah satu alasannya adalah usia minimal 30 tahun sebelum pelantikan maupun sebelum tidak terlalu substansial. Tadi perdebatannya nggak terlalu banyak sih. Itu kan pilihan-pilihan saja, ya kan? Kalau MK kan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Kalau Mahkamah Agung ditetapkan dihitung semenjak dilantik. Itu pilihan-pilihan saja. Itu nggak terlalu substansi sebenarnya. Dan saudara, agenda rapat balik membahas revisi Undang-Undang Pilkada ini dilakukan 1 hari setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal Undang-Undang Pilkada. Di antaranya memutuskan penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah dan soal batas usia calon kandidat di Pilkada. Wakil Ketua Balik Ahmad Baidowi membantah pembahasan rancangan Undang-Undang Pilkada hari ini dilakukan mendadak usai putusan MK. Tidak ada yang dadakan, karena RUU ini merupakan usul inisiatif DPR dan diusulkan sejak November 2023. Udah berapa lama itu? Berbulan-bulan. Dan semua putusan tentang putusan MK itu nanti diakomodir. Yang paling urgen itu adalah bagaimana parpol non-parlemen itu bisa ikut mengusung pasangan calon terdaftar di KPU. Itu yang paling urgen. Parpol anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ langsung menggelar rapat untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang
Undang-Undang Pilkada. Menteri Perdagangan yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut Kimples sedang mempelajari respons aturan syarat parpol mengusung calon dalam pilkada yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Tanggapan putusan MK mungkin ada perubahan peta politik nggak di PAN sendiri ataupun di Kimples? Nanti kita pelajari ya. Yuk, makasih. Kim lagi rapat terus. Makasih. Sementara itu Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan di pilkada akan mengubah konstelasi politik di Pilkada Jakarta. Diperkirakan akan ada lebih dari satu kandidat di Pilkada Jakarta dan itu akan membuat kontestasi pilkada semakin terbuka. Ganjar menyebut PDIP siap dengan semua skenario karena memiliki banyak kader. Putusan MK nanti akan kita pelajari teknisnya dan kalau ini serta-merta berlaku KPU mesti menyiapkan waktunya cukup pendek dan mesti ada penyesuaian regulasi sehingga siapa yang masuk kategori, siapa yang tidak masuk kategori akibat pelaksanaan putusan ini pasti akan ada konsekuensi masing-masing. Kalau kita sekali lagi dengan segala skenario kita siap, kader kita cukup banyak. Kita orang yang selalu mengikuti aturan begitu ya, dan kita akan taat pada aturan. Balik DPR memutuskan untuk memakai putusan Mahkamah Agung sebagai syarat usia minimal calon kepala daerah. Nah, sementara untuk ambang batas pencalonan ini memakai putusan dari Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana sebenarnya dinamika di gedung DPR? Sore hari ini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Nanda Aprilia di Kompleks DPR Senayan Jakarta. Nanda, balik DPR kan ini sepakat untuk mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon kepala daerah. Tapi ini putusan MK soal ambang batas pencalonan dipakai untuk pilkada. Bagaimana nantinya putusan balik DPR selanjutnya, Nanda? Maidop, dinamika ini memang tampak sekali di balik DPR hari ini. Bahkan tadi sempat ada debat sedikit dari anggota balik dengan pimpinan terkait dengan hal ini. Kalau kami simpulkan untuk hasilnya nanti ini sebenarnya baru akan diketahui sekitar pukul 7 malam nanti. Di mana nanti akan ada hasil kesimpulan dari hasil rapat seharian ini untuk membahas terkait dengan RUU Pilkada oleh Panja. Salah satunya adalah terkait dengan putusan MK, baik itu putusan 60 maupun juga putusan 70. Nah, sedikit kita ingatkan kembali mungkin di sini Maidop terkait dengan putusan tersebut, di mana kalau dari putusan 60 ini terkait dengan ambang batas parpol yang mengusung calon kepala daerah yang awalnya berdasarkan perolehan kursi DPRD, artinya pihak-pihak yang tidak memiliki kursi DPRD non-parlemen ini bisa memajukan asal dengan syarat-syarat DPT sesuai dengan wilayah masing-masing. Kemudian juga untuk putusan 70 terkait dengan batas minimal usia calon kepala daerah. Memang ada perbedaan terkait dengan hal tersebut, di mana kalau dari putusan 70 MK ini tidak diindahkan. Sebenarnya dua-duanya ini tidak diindahkan, namun hanya saja tadi untuk di putusan 60 ambang batas mengusung calon kepala daerah, balik ini tampak modifikasi putusan MK. Oke, terlebih dahulu kita akan membahas terkait dengan putusan 60. Di sini ada hal-hal yang dimodifikasi. Secara garis besarnya di sini Maidop yang dibahas adalah aturan pasal 40 ayat 1. Ini membahas terkait dengan syarat usia ambang batas yang dimana sebenarnya kalau untuk partai ini harus memenuhi persyaratan 20%. Kemarin dari putusan MK-nya ini tidak diubah begitu ya, dengan mempertimbangkan akhirnya dengan DPT. Namun tampaknya hari ini ada perubahan yang dimana tadi yang saya jelaskan bahwa dari hal ini MK mengubah kembali dengan balik mengubah kembali dari MK yang terdahulu, artinya partai yang memiliki kursi di DPRD tetap harus memenuhi ambang batas 20%. Sedangkan pihak yang non-parlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD ini tetap bisa untuk mengikuti kontestasi pilkada, namun mengikuti ketentuan MK. Artinya ada opsi di sini Maida dan juga saudara, di mana baik itu yang sudah menduduki punya kursi di DPRD begitu, ini tetap harus mengikuti ketentuan MK yang sebelumnya, ketentuan terkait dengan UU Pilkada sebelumnya. Namun kalau untuk yang baru-baru seperti yang tidak non-parlemen, tidak mempunyai kursi di DPRD, ini tetap mengikuti keputusan MK yang baru. Ini juga yang menjadi permasalahan tadi di dalam yang membuat perdebatan yang cukup panjang tampaknya. Namun
kalau kami melihat tampaknya di dalam tadi singkat sekali memang untuk rapat panjangnya sendiri. Nah itu untuk putusan 60. Sedangkan kalau untuk putusan 70 kembali tampaknya juga tidak diindahkan oleh Balik DPR hari ini untuk putusan MK, putusan 70 yang dimana seharusnya seseorang bisa maju pilkada bila usia 30 tahun saat pelantikan. Begitu bunyi dari putusan 70 dari MK kemarin. Namun saat ini tadi hasilnya adalah tetap menetapkan mengikuti putusan MA karena sebagai informasi di sini Maidop, MA di bulan Mei kemarin juga mengeluarkan putusan bahwa batas syarat usia cakada ini minimal 30 tahun ketika penetapan atau pencalonan calon ini ditetapkan. Jadi tetap mengikuti keputusan dari MA. Nah, dinamika-dinamika ini terasa sekali. Seperti halnya tadi dari fraksi PDIP setelah mengikuti rapat panja, seperti Arteria Dahlan, tadi ada TB Hasanuddin mengaku tampak terkejut sepertinya. Bahkan TB Hasanuddin merasa bingung karena dari draft yang ia terima, ia mengaku memiliki draft yang berbeda dengan apa yang dipaparkan di ruang rapat tadi. Yang dimana tadi ada nomenklatur yang khusus terkait dengan ambang batas. Nah, dari hal ini dari PDI sendiri menjadi salah satu pihak yang tentunya lagi-lagi menjadi sorotan di sini Maidop karena dari putusan MK kemarin dari pihak PDI juga sudah mengaku gembira dan juga menganggap baik dari putusan ini dan PDI sendiri akan tetap memperjuangkan terkait dengan hal tersebut. Jadi ini menjadi penting sekali untuk kita cermati bagaimana jalannya nanti. Kembali yang kami ingin ingatkan adalah ini masih belum tetap karena keputusannya nanti akan ditetapkan pada sore hari, malam hari di sekitar pukul 7 malam nanti. Yang kemudian apakah ini akan ditetapkan menjadi RUU Pilkada yang kemudian akan dibawa di rapat paripurna yang rencananya akan diselenggarakan besok. Kita lihat dinamikanya seperti apa, kita akan updatekan kepada Anda lebih jelasnya lagi nanti. Maidop. Kita akan kawal keputusan Balik DPR soal aturan dalam pilkada nanti. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta.